siapa yang tidak mengenal dengan Kerajaan Majapahit? Kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 1293 hingga tahun 1500 Masehi dan bercorak Hindu-Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga disebut-sebut sebagai kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang terbesar di Indonesia, bahkan kekuasaannya hingga wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Nararya Sanggrarma Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Namun sebelum kami melanjutkan, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe ke channel Uduk-Uduk untuk tekan tombol subscribe-nya serta tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari video kami selanjutnya. Raden Wijaya merupakan pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, bertahta dari tahun 1293 hingga tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya kala itu terlihat lebih mengutamakan konsolidasi serta memperkuat pemerintahan. Hal tersebut perlu dilakukan sebab pada awal pembentukan kerajaan merupakan transisi dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Singosari. Beberapa strategi dilakukan oleh Raden Wijaya untuk memperkuat pemerintahan, misalnya dengan menjadikan Majapahit sebagai pusat pemerintahan, kemudian memberikan posisi penting terhadap para pengikut setianya. Raden Wijaya meninggal tahun 1909 dan dikebumikan di pemakaman Setinggil. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi pemakaman Setinggil yang konon dipercaya sebagai pemakaman Raja Brawijaya yang pertama, atau lebih dikenal dengan Raden Wijaya. Setinggil sendiri, bila diartikan mempunyai arti tanah yang tinggi atau tanah yang diagungkan, merupakan sebuah tempat persinggahan dan juga pertapaan dari Raja pertama Kerajaan Majapahit. Setinggil terletak di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pada awalnya, Setinggil adalah sebuah punden yang berada di Kedungwulan dan mempunyai nama Lemah Geneng atau diartikan Setinggil. Terdapat beberapa makam, 3 makam yang berada di luar, serta 5 makam yang berada di dalam ruang tertutup yang dikelilingi tembok dengan sebuah pohon besar di sisinya. Petilasan Prabu Brawijaya I berbentuk makam dengan panjang kurang lebih 2 meter. Beberapa masyarakat sekitar meyakini jika di dalam kompleks bangunan makam itu bukanlah jenazah Raden Wijaya, melainkan hanya sebagian abu dari jenazah yang dikremasi. Mengingat dalam era Majapahit masih menganut agama Buddha dan Hindu, masyarakat era Majapahit kala itu mengenal dengan istilah muksa atau menghilang atau dikremasi. Abu kremasi inilah yang kemudian disimpan di candi atau dilarung ke laut. Kami juga menyempatkan berbincang-bincang dengan juru kunci di komplek pemakaman Setinggil. Beliau mengatakan jika Setinggil merupakan petilasan dari raja yang bergelar Kertarajasa Jayawardana atau Brawijaya pertama. Inilah beberapa petilasan berbentuk makam yang berada di dalam ruang tertutup yang dikelilingi tembok.
Yang pertama adalah makam dari Prabu Wijaya. Makam yang kedua adalah makam dari Garwo Slir Ndoro Petak. Makam ketiga adalah Garwo Slir Padmi Gayatri. Makam yang keempat adalah makam dari Garwo Slir Ndoro Jinggo. Dan makam yang kelima adalah makam Abdi Ginasih Kaki Regal. Di antara bangunan makam di Sitinggil, terdapat dua makam cukup terlihat jelas. Selain posisinya di luar ruangan bangunan utama petilasan Raden Wijaya, dua makam itu berada tepat di sebelah kiri sebelum memasuki bangunan petilasan tertutup. Pada batu nisan di kedua makam, terdapat tulisan sapu angin dan sapu jagat. Kuncup nisannya selalu dibungkus dengan kain berwarna kuning. Dua nama sapu jagat dan sapu angin menurutnya bukan nama asli mereka, melainkan gelar dari kerajaan Majapahit atas kedikdayaan ilmu yang dimiliki. Sapu jagat dan sapu angin merupakan pengawal dari Raden Wijaya. Mereka dikenal sebagai prajurit serta pengikut setia dari menantu Kertanegara Raja Singosari tersebut. Pada masa-masa sulitnya Raden Wijaya, dua pengawal inilah yang selalu mendampinginya hingga menumpas Raja Jayakatwang, raja dari kerajaan Doho Kediri. Tentu saja hal ini melalui muslihat dan mengelabui pasukan tentara Mongol yang bermaksud untuk menumpas kerajaan Singosari. Eyang Sapu Jagat adalah gelar untuk pengawal yang menguasai kekuatan alam, sedangkan Eyang Sapu Angin adalah gelar yang diberikan untuk pengawal yang mempunyai kemampuan menguasai kekuatan angin. Selain makam Eyang Sapu Jagat dan Sapu Angin, terdapat pula satu makam yang bertuliskan Kiai Kasan Ulama. Di Sitinggil juga terdapat sumber air atau sumur kecil yang selalu mengeluarkan air jernih yang bisa langsung untuk diminum. Konon air minum ini membawa khasiat. Percaya atau tidak, ternyata sumber air ini hanya berupa cekungan yang kedalamannya hanya sekitar kurang dari 1 meter saja. Dinding dalamnya terbuat dari batu dan tidak terlihat adanya sumber air. Terdapat pula sumur tak terlalu besar. Menurut pengunjung yang kami jumpai di sana, menuturkan bahwa air tersebut konon membawa berkah. Di antara beberapa bangunan di Sitinggil, bangunan inilah yang menarik perhatian kami. Bangunan Sanggar Pamujan atau tempat pemujaan yang dipakai oleh Raden Wijaya melakukan semedi atau bertapa. Bangunan memiliki tinggi sekitar 3 kali 3 meter dari permukaan tanah. Itulah tempat untuk pertama kalinya Raden Wijaya mendapatkan wahyu keprabon atau mendapat wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Juru kunci juga menuturkan Sanggar Pamujan merupakan tempat Raden Wijaya melakukan pemujaan atau tempat memuji kepada Sang Hyang Widiwasa atau kepada Yang Maha Kuasa. Sanggar Pamujan yang ada di tempat kompleks Tinggil tidak pernah dibangun maupun dipugar keberadaannya, melainkan hanya diperkokoh agar tidak rusak dan runtuh dimakan waktu. Bangunan asli hanyalah berupa batu bata merah yang sekedar ditumpuk. Juru kunci juga menjelaskan semua bangunan yang ada di sana asli, tidak ada yang dirubah ataupun diubah bentuknya, hanya saja memoles dan memperkokoh agar kuat dan tidak mudah rusak.
Demikianlah dari akhir video ini. Kami memohon maaf bila ada salah kata tentang penyebutan nama tokoh, alamat, serta tempat. Jangan lupa untuk like bagi Anda yang menyukai video ini. Tak lupa pula menyertakan komen di bawah bagi Anda yang ingin menambahkan cerita sejarah atau yang lebih mengetahui tentang sejarah dari Stinggil, agar kita saling belajar tentang keragaman budaya dan sejarah